Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vista Yulianti, SEMAK CPFM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Di sini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Akuntansi Aset Tetap. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nasa Salsabila, dan teman saya yang bernama Erika Mardiani Putri, kemudian Ati Agustina, kemudian Nafisa Zahra Kusumangtias, kemudian Nanda Amelia Putri, dan yang terakhir Cananda Kurniawan. Nah, pembahasan di kelompok 3 ini yang pertama ada pengertian aset tetap, yang kedua sudut pandang, yang ketiga karakteristik aset tetap, yang keempat klasifikasi aset tetap, yang kelima metode penyusutan aset tetap, yang keenam studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Materi yang pertama itu ada pengertian aset tetap. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Kemudian ada beberapa pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2012. Menurut PSAK nomor 16, pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap memiliki beberapa karakteristik, yaitu aset tetap mempunyai wujud nyata, tidak dimasukkan untuk dijual, namun dipakai dalam operasi normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap dapat dikelompokkan ataupun digolongkan berdasarkan sebagai sudut pandang, antara lain yang pertama ada aset berwujud atau yang disebut tangible asset. Aset berwujud adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berwujud atau ada secara fisik serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal perusahaan. Aset tetap berwujud dibagi menjadi 5 bagian, antara lain tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris. Kemudian yang kedua, aset tidak berwujud atau yang disebut intangible asset. Aset tidak berwujud merupakan aset jangka panjang yang tidak eksis secara fisik, yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aset tidak berwujud, contohnya yaitu hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Nah, dalam masa penggunaan aset tetap ada 3 persoalan pokok yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama expenditures, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk aset itu. Yang kedua depreciation, yaitu alokasi harga pokok dari aset tetap itu sebagai akibat penggunaannya dalam kegiatan produksi. Kemudian yang terakhir penilaian kembali atau revisi taksiran umur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nafisa Zahra Kusumangtias. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Nah, untuk selanjutnya ada sudut pandang aset tetap yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, depreciated plant asset, yaitu aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, dan lain-lain. Yang kedua, undepreciated plant asset, yaitu aset yang tidak disusutkan seperti tanah. Kemudian selanjutnya ada karakteristik aset tetap. Nah, karakteristik aset tetap ini biasanya berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset, properti, dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu dapat disusutkan. Nah, aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kesusutan dan juga tingkat depresiasi aset saat penggunaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Nah,
Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Nah, dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu ada lahan dan inventaris. Nah, yang pertama, lahan ini adalah salah satu aset tetap, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Nah, dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Lalu ada inventaris. Nah, ini merupakan peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan suatu perusahaan. Nah, misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Lalu selanjutnya ada metode penyusutan aset tetap. Agar revolusi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka kita harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku, di mana ada beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap ini. Yang pertama yaitu penyusutan garis lurus. Apabila kita menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka kita harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Nah, rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu dibagi umur pemakaian. Nah, misalnya perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah. Nah, dalam waktu 5 tahun mendatang, dengan perkiraan nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar, jadi 8 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 tahun pemakaian. Jadi 7 juta dibagi 5 tahun. Itu hasilnya 1.400.000 per tahun. Lalu yang kedua ada penyusutan saldo menurun ganda. Nah, ini dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Cara penghitungannya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi ganda. Ini contohnya yaitu persoalan yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka biaya penyusutannya adalah 8 juta dikurangi 7 juta 370, hasilnya yaitu 622.000. Nah, berdasarkan metode saldo menurun ganda, dalam waktu kurun 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga sebesar 622.000 saja. Baik teman-teman, saya Erika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penyusutan aset tetap ini. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Kananda, rekan saya, tentang penyusutan saldo menurun ganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan saldo menurun tunggal dan jumlah angka tahun. Baik, kita lanjutkan aja pembahasan mengenai metode penyusutan aset tetap dengan metode penyusutan saldo menurun tunggal ini. Nah, saldo menurun tunggal ini metode yang sering digunakan atau dijadikan alternatif kedua, khususnya ketika hasil perhitungan dengan saldo metode saldo menurun ganda itu ternyata nggak sama aktual atau tidak memberikan gambaran aset yang sesuai pada situasi saat ini, atau bisa dibilang tidak sama dengan aktual yang ada pada perusahaan.
Terus seperti namanya, metode ini nih menggunakan tingkat penyusutan aset tetap yang diterapkan langsung terhadap nilai perolehan aset awal. Jadi enggak terpaku pada nilai buku yang terus menurun setiap tahunnya, seperti pada metode saldo menurun ganda. Nah, dari saldo menurun tunggal ini juga ada rumusnya, yaitu biaya penyusutan sama dengan aset dikali persentase depresiasi tunggal. Sebagai contoh nih, misalnya ada perusahaan membeli mesin seharga 8 juta rupiah. Tapi setelah beberapa tahun mesin digunakan, mesin ini mengalami penyusutan. Lalu digunakanlah metode saldo menurun tunggal ini untuk menghitungnya. Akhirnya dapat memperoleh nilai akhir 5,67 juta. Maka nilai residu aktualnya dapat dihitung sebagai berikut. Total nilai residu sama dengan 8 juta dikurangi 5,67 juta sama dengan 2,3 juta. Nah, maka perusahaan dapat menjual mesin tersebut dengan harga pasar 2,3 juta. Jadi, kelebihan dari saldo menurun tunggal ini adalah dapat menghasilkan estimasi penyusutan yang lebih konservatif atau lebih besar, sehingga memberikan ruang bagi nilai pasar yang lebih tinggi. Jadi perusahaan dapat menjual mesin itu atau aset tetap lainnya dengan nilai yang lebih tinggi dengan metode saldo menurun tunggal ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan jumlah angka tahun. Jadi selanjutnya metode penyusutan jumlah angka tahun ini kan sering dikenal sebagai SYD. Kita sering nyebutnya yaitu sum of years digit. Nah, ini adalah salah satu metode penyusutan yang dipercepat yang membebankan biaya penyusutan lebih besar di awal daripada di akhir. Jadi semakin berjalannya waktu, biaya penyusutan ini dia semakin kecil. Nah, metode ini nih lebih memperhitungkan umur pemakaian dari aset tetap itu yang kemudian dibagi dengan jumlah angka tahunnya. Nah, metode jumlah angka tahun ini juga memiliki rumus. Dengan rumus biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset yang dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan jumlah angka tahunnya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada aset yang memiliki manfaat umur 5 tahun dengan nilai perolehan sebesar 8 juta. Dengan residu yang diperkirakan sebesar 1 juta, maka nilai yang akan disusutkan adalah 8 juta dikurangi dengan 1 juta sama dengan 7 juta. Nah, dalam jumlah angka tahun untuk kasus umur 5 tahun sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Maka pada tahun pertama beban penyusutan ini dihitung sebagai 5 dibagi 15 dikali dengan 7 juta, hasilnya adalah 2,33 juta. Lalu pada tahun kedua ada 4 dibagi 15 dikali 7 juta sama dengan 1,87 juta dan seterusnya hingga tahun kelima. Jadi keunggulan dari metode ini adalah mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar aset ini biasanya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di awal masa penggunaannya dan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Jadi dengan metode ini perusahaan dapat mengalokasikan beban penyusutan lebih proporsional terhadap produktivitas aset. Nah, karena nilai residu yang ditargetkan adalah 1 juta, maka total depresiasi selama umur aset tetap harus berjumlah 7 juta.
bisa dikatakan biaya penyusutan tahun demi tahun akan dibagi secara menurun, tapi secara total tetap mencapai angka yang udah ditetapkan. Penyusutan satuan hasil produksi adalah metode penyusutan aset tetap seperti mesin atau peralatan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan oleh aset tersebut, bukan berdasarkan waktu seperti tahun atau bulan. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan unit yang diproduksi dalam suatu periode. Cocok digunakan untuk aset yang kinerjanya sangat tergantung pada output produksi. Kita dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang dengan nilai residu. Lalu selanjutnya, perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap hingga aset tersebut siap digunakan untuk operasional perusahaan. Perolehan aset tetap bukan hanya harga beli, tetapi meliputi semua biaya yang diperlukan sampai aset siap digunakan, seperti harga beli aset, pajak pembelian jika tidak bisa dikreditkan, biaya angkut atau pengiriman, biaya pemasangan atau instalasi, biaya uji coba jika diperlukan untuk memastikan aset berfungsi, biaya legalitas seperti sertifikat tanah, balik nama, dan lain-lain, dan juga yang terakhir diskon pembelian. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara dibeli, dibangun sendiri, pertukaran dengan aset non-moneter, sewa pembiayaan atau leasing, hingga yang terakhir hibah dari pemerintah. Ya, ada studi kasus pada aset tetap, kasus pembelian dan penyusutan mesin produksi. PT Maju Jaya membeli sebuah mesin produksi pada 1 Januari tahun 2022 dengan harga 500 juta rupiah, biaya pengiriman mesin sebesar 10 juta, biaya instalasinya 15 juta, dan uji coba mesin sebelum digunakan sebesar 5 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 50 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, yang pertama itu pencatatan perolehan aset tetap. Total harga perolehan mesin, yaitu yang pertama harga mesinnya 500 juta, biaya pengirimannya 10 juta, biaya instalasinya 15 juta, uji coba mesinnya 5 juta, kemudian total harga perolehannya sebesar 530 juta rupiah. Kemudian jurnal pencatatannya pada tanggal 1 Januari tahun 2022, mesinnya didebit sebesar 530 juta, kemudian kreditnya kas atau bank sebesar 530 juta. Kemudian itu pencatatan pembelian dan biaya terkait mesin. Kemudian yang kedua itu perhitungan penyusutan per tahun. Metode garis lurusnya, penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau umur ekonomis, sama dengan harga perolehannya 530 juta dikurangi nilai residunya sebesar 50 juta per 5 tahun umur ekonomisnya, kemudian totalnya 96 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, jurnal penyusutan tiap tahun mulai 31 Desember tahun 2022, beban penyusutan mesin sebesar 96 juta di debit, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan mesin sebesar 96 juta. Kemudian pencatatan penyusutan mesin untuk tahun 2022. Nah, jurnal ini dibuat setiap tahun hingga mesin habis umur ekonomisnya pada akhir tahun 2026. Yang keempat, jika mesin dijual pada tahun ketiga, yaitu pada tahun 2024, maka
Pada 1 Juli 2024, mesin dijual seharga 300 juta. Maka langkah-langkahnya, yang pertama itu akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2023 sebesar 96 juta dikali 2 sama dengan hasilnya 192 juta. Penyusutan hingga 1 Juli 2024 per 6 bulan yaitu 96 juta per 12 dikali 6 hasilnya 48 juta. Nah, nilai buku mesin saat dijual yaitu 530 juta dikurangi 240 juta sama dengan 290 juta. Kemudian yang kedua itu 300 juta dikurangi 290 juta sama dengan 10 juta. Nah, jurnal penjualan mesin yaitu kas di debit 300 juta, akumulasi penyusutan mesinnya 240 juta di kredit, kemudian mesin 530 juta di debit, kreditnya keuntungan penjualan aset tetap sebesar 10 juta. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bagaimana mencatat perolehan aset tetap, perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus, serta pencatatan penjualan aset tetap jika dilepas sebelum habis umur ekonomisnya. Kemudian kesimpulannya dari materi akuntansi aset tetap ini yaitu aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Dalam akuntansi, aset tetap memiliki perlakuan khusus yang meliputi pencatatan saat perolehan, penghitungan, penyusutan selama masa manfaatnya, serta penghapusan saat aset tersebut tidak lagi digunakan. Pemahaman tentang aset tetap sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap nilai aset dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam pencatatan aset tetap dapat menyesatkan pihak-pihak yang menggunakan laporan-laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian penjelasan tentang materi akuntansi aset tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.